Dan Robun, berdasarkan laporan dari Munhwa, lagu debut mereka yang bertajuk Lock On disebut penonjol nih di tanggal lagu. Azizi aka Z mengumumkan bahwa dirinya akan graduate atau lulus dari JKT48. Hi everyone, I'm Misul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada nih dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat, don't give up. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang informasi seputar dunia peridolan. Dicatat dunia peridolan. Jadi bukan hanya dari idol Korea saja, tapi kita akan juga bahas informasi soal idol dari Indonesia. Dan aku juga sudah taruhin time maps ya teman-teman untuk setiap pembahasan. Jadi kalian tuh bisa langsung klik time maps-nya untuk ke topik yang pengen kalian lihat. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang BB-Up, terutama tentang bagaimana prestasi yang mereka torehkan. Wow, amazing. Girl group pendatang baru BB-Up telah menorehkan prestasi nih meskipun baru saja memulai debut. BB-Up yang baru saja memulai debutnya 5 hari lalu telah menarik perhatian publik internasional. Bahkan mereka telah menarik perhatian netizen Eropa dan Amerika. Dan itu pun terjadi hanya 5 hari setelah lagu debut resmi Lock On dirilis. Hal ini merupakan prestasi yang luar biasa loh guys yang diraih oleh girl group ini. FYI, BB-Up adalah girl group multinasional yang terdiri dari anggota dari Korea yang bernama Hyunhee dan juga Soyeon, kemudian Kim dari Indonesia, dan Pan dari Thailand. Lagu debut mereka yaitu Lock On merupakan lagu yang mewujudkan identitas BB-Up sebagai anak nakal remaja kelas atas dan memiliki alur melodi yang lembut namun kuat. Lagu ini diproduseri oleh Ear Attack yang merupakan salah satu produser yang menangani berbagai lagu hits untuk grup K-pop. Kita sebut saja seperti BTS, GOT7, hingga Twice. Sementara itu, kru dance La Chica berpartisipasi dalam pembuatan koreografinya. Dan Robun, berdasarkan laporan dari Munhwa, lagu debut mereka yang bertajuk Lock On disebut penonjol nih di tanggal lagu K-pop iTunes Eropa dan Amerika. Selain itu nih, pada tanggal lagu Inggris, mereka juga berhasil menduduki posisi ke-19. Di chart Amerika, BB-Up menduduki peringkat ke-68 dan masuk 100 besar loh. BB-Up dinilai telah memantapkan diri mereka di tengah persaingan berbagai girl group baru di industri musik K-pop. Bahkan setelah penampilan mereka dalam berbagai program musik dengan lagu Dudum Cheat juga telah menarik perhatian publik. BB-Up mendapatkan pengakuan dari publik sebagai salah satu girl group yang bakat. Mereka kemudian memulai dengan tampil dalam KCON Hong Kong 2024 sebelum memulai debut mereka pada tanggal 31 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan itu, mereka menampilkan lagu debut mereka Lock On untuk pertama kalinya. Wow, debak, amazing banget. Sekali lagi, congratulations untuk BB-Up. Semoga terus naik dan juga naik. Keep fighting. Sementara itu nih, pada postingan di PanKP, penampilan BB-Up di KBS Music Bank mencuri perhatian. Hal itu dikarenakan bagaimana kemampuan mereka dalam bernyanyi secara langsung nih guys, terutama samen vokal yaitu Kim. Dia bahkan sukses nih melakukan high note. Dan untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa simak ya teman-teman seperti apa videonya bersama-sama. Tapi mohon maaf, kita akan kasih efek push di audionya dikarenakan ini tuh mengandung copyright teman-teman. Mohon maaf ya. Kedengeran suaranya. Ya, kedengeran. Oh. Wow. Wow, gerakannya juga. Ih. Ini lagunya bagus sih. Wah. Don't worry. Oke guys, jadi itu adalah cuplikannya. Dan buat yang pengen nonton full, langsung aja merapat ke channel YouTube-nya KBS Music Bank. Nah teman-teman, dari video tadi kita dapat melihat ya bagaimana kemampuan vokal dari BB-Up. Memang mereka itu pakai backtrack, oke, pakai backtrack. Tapi mereka juga menyanyi teman-teman, dan suara mereka juga kedengaran jelas. Dan nanti kalau sudah di mixer remove juga bakalan kedengaran jelas kok bagaimana suara mereka secara langsung. Dan di sini aku juga benar-benar salut banget sama Kim, karena suara dia pas nyanyi high note itu benar-benar kedengeran banget. Good job Kim. Debak. Dan coba kita lihat ya seperti apa komentar-komentar dari netizen mengenai hal yang satu ini.
Jujur, lihat fans K-pop sekarang kenapa tuh selalu pakai embel-embel easy listening? Kayaknya zaman saya dulu lagu-lagunya lumayan berat tuh, pada B aja ya. Urus idol masing-masing lah. Lagian ya, kalau semua dituntut easy listening, pastinya bakal monoton sih. Padahal ya, kan sendiri yang bilang nih pengen konsep K-pop yang nggak gitu-gitu aja. Tapi giliran explore malah di komen. Bener banget sih, aku setuju banget nih. Di zaman kita dulu kayaknya nggak ada deh komen-komen seperti ini. Soalnya ya, seperti yang aku ikutin dari generasi kedua, lagu-lagunya emang bervariasi teman-teman. Ada lagunya yang slow, ada lagunya yang ngebeat, ada lagunya yang centil, pokoknya bermacam-macam teman-teman. Nah inilah yang membuat kita semakin suka dengan K-pop gitu loh. Jadi nggak monoton banget teman-teman. Aku setuju sama komentar seperti ini. Semangat berkembang, jangan patah semangat. Ada grup super mega bintang yang dari gengsi kecil sekarang udah jadi grup nomor 1 di dunia. Semangat BB Up. Bener sih, bener-bener semangat terus. Gila Kim, ini keren banget. Padahal gue nggak stan dia ya maupun grupnya. Tapi karena dia udah warawiri nih di industri musik Indonesia, jadi udah tahu kemampuan dia gimana. Bahkan menurut pendapat gue, di antara idol K-pop lainnya, Kim ini termasuk tier vokal teratas. Makanya kemarin gue ngakak nih pas nemu komen yang ngerendahin vokal Kim. Bahkan dibandingin dengan idol-idol girl group lain, kelihatan nih nggak pernah nonton Kim atau ngikutin dia pas dia muncul di TV Indonesia. Bahkan nih kalau kata gue ya, Haino dia itu di lagu ini cuma seujung kuku doang. Keren banget asli mereka. Definisi udah siap debut nih. Kimberly, Born to be Idol, anak bangsa yang harus didukung, menyala BB Up. Banyak yang bilang nggak suka nih lagunya, tapi aku suka-suka aja tuh, malah terngiang-ngiang part don't worry, go BB Up, kawal sampai encore. Well, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen. Dan kalau kalian sendiri gimanakah reaksinya? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan guys, kita akan lanjut ke informasi kedua. Ini datanya dari Azizi Asadel yang baru ini mengumumkan bahwa dirinya itu akan graduate dari JKT48. Untuk pertama, mungkin kita bakalan kenalan dulu ya dengan sosok Z. Z itu siapa sih? Nah, buat yang belum kenal, Z aka Azizi Sapa Asadel adalah member JKT48 generasi ke-7. Dia itu lahir pada tanggal 16 Mei 2004 di Jakarta. Dengan itu, ia berzodiak Taurus nih guys. Adapun golongan darahnya adalah O. Dan tinggi badannya mencapai 162 cm setelah bergabung dengan JKT48. Z sendiri diketahui merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara yang berasal dari keluarga Patli Ahmad, seorang aktor dan juga presenter yang menikah dengan Nur Ayu Chesti Maharani. Dan berbicara mengenai karirnya di JKT48, pada awalnya keanggotaan Z dalam grup ini didasari oleh hobinya bernyanyi sejak masa kecil. Pada tanggal 29 September 2018, Z memulai keikutsertaannya di siswa kelas B Akademi JKT48. Selanjutnya, pada tanggal 10 Oktober 2018, dia naik ke tingkat Akademi kelas A. Mulai dari tanggal 7 Oktober 2019, Z mengalami promosi ke tim J dan secara resmi dipindahkan ke dalam formasi baru JKT48 pada tanggal 14 Maret 2021. Sejak dirinya bergabung menjadi anggota JKT48, Z segera mendapatkan popularitas. Dan hal itu dikarenakan berbagai faktor nih, mulai dari bagaimana kepribadiannya yang ramah dan juga menarik, visualnya, hingga talenta yang dimiliki. Selama masa pandemi COVID-19, JKT48 mengalami restrukturisasi, di mana Z menjadi salah satu anggota yang berhasil bertahan dan bergabung dengan JKT48 New Era. Sejak awal pandemi, beberapa anggota JKT48 mulai mencuri perhatian di media sosial, termasuk Z sendiri. Keberhasilannya pun terlihat ketika dirinya dipilih sebagai center untuk single original JKT48 yang berjudul Flying High. Selain itu, Z juga telah melakukan debut aktingnya dalam dunia film pada tahun 2022 dengan judul film Kalian Pantas Mati. Dalam film ini, Z memerankan karakter bernama Dini, sahabat Raka yang diperankan oleh Emir Mahira. Ia juga kembali berperan dalam film lain yang berjudul Ancika yang merupakan adaptasi dari novel karya P.D. Baik. Dalam film tersebut, Z beradu peran dengan Arbani Yasis yang memerankan karakter sebagai Dilan. Z sendiri memerankan karakter Ancika, seseorang yang menjadi pujaan hati Dilan setelah putus dengan Milea. Well, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana informasi seputar Z. Lantas, apa yang terjadi dengan Z? Jadi guys, seperti laporan dari jawapos.com, pada event Ramadan Anak King yang digelar pada hari Minggu tanggal 7 April yang lalu, Azizi aka Z mengumumkan bahwa dirinya akan graduate atau lulus dari JKT48. Dan pengumuman ini disampaikan setelah pertunjukan teater Anak King dan special performance bersama dengan semua anggota selesai. Dan teman-teman, sebelum menyampaikan announcement tentang kelulusannya,
Z itu meminta waktu sebentar nih untuk mengatakan sesuatu hal yang penting. Tentu, perkataan tersebut lantas membuat satu teater hening dan terdiam seketika. Z pun sedikit flashback nih guys, awal mula dirinya menjadi member JKT48 sebelum akhirnya mengumumkan tentang kelulusannya. Lebih lanjut, Z mengatakan, hampir 6 tahun menjalani keseharianku sebagai member JKT48. Waktu yang terasa sangat singkat tetapi juga sangat tidak sebentar. Menjadi bagian dari JKT48 adalah pilihan hidupku yang tidak akan pernah kusesali. Aku selalu bersyukur dengan apa yang aku punya di sini. Banyak sekali hal yang aku dapatkan maupun pencapaian yang aku dapatkan di JKT48. Namun aku rasa sekarang sudah saatnya aku mencapai lebih banyak lagi pencapaian di luar zona nyamanku. Oleh karena itu, saya Z dari JKT48 generasi ke-7 mengumumkan bahwa saya akan segera lulus dari JKT48. Jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana pengumuman dari Z. Dan mengenai tanggal kelulusannya, sampai saat ini belum ada konfirmasi baik itu dari Z maupun pihak JKT48. Untuk itulah Z meminta agar para penggemar memberikan dukungan kepadanya sampai hari kelulusannya tiba. Lebih lanjut, ia mengatakan, sampai hari kelulusan saya tiba, mohon dukungannya untuk saya dan JKT48. Pada akhirnya, pengumuman kelulusan Z dari JKT48 menjadi trending topik dan sorotan di sosial media. Banyak penggemar yang merasa kaget dan juga sedih dengan pengumuman dari Z. Terlebih lagi, akhir-akhir ini Z memang sering absen kegiatan JKT48 dikarenakan sibuk syuting film terbarunya yang berjudul Sekotengs. Sebelum mengumumkan kelulusan dari JKT48, Z menampilkan pertunjukan teater mini drama Anaking. Dirinya juga hadir pada kontes spesial edisi sahur yang berjudul Warteg Warung Batak bersama dengan Febriola Sinampela. Bahkan dia juga mengisi event Ramadan Elite Room pada hari Jumat tanggal 5 April yang lalu. Dan teman-teman, kalau kalian sendiri gimana nih setelah mendengarkan bagaimana pengumuman kelulusan dari Z? Apakah kalian merasa kaget, sedih, atau bagaimana? Nanti langsung aja ya sampaikan bagaimana perasaan kalian di kolom komentar. Anyway, yang terbaik aja ya buat Z. Semoga kedepannya makin sukses. Well teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Hakim pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan aku juga mohon maaf jika kalian mungkin merasa tidak nyaman dengan beberapa suara keributan dan juga bahkan suara ayam mengganggu. So sorry banget atas ketidaknyamanannya dikarenakan hal itu. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas semuanya. Goodbye.